Shalom dan salam jumpa dalam acara renungan dan doa untuk edisi Senin 20 Februari 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, di pagi ini kami mengucap syukur atas hari yang baru di tengah cuaca yang cerah dibanding satu minggu yang lalu. Kami bersuka cita dan kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dan berkati jemaat dan sahabat renungan dan doa yang mengikuti renungan dan doa ini. Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya dan memelihara firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini yang ditentukan itu dari kitab pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 20 sampai 29. Karena temanya itu berjudul pasti akan dihukum, saya memilih ayat sebelumnya yaitu ayat 17 sampai 19. Saya ulangi, kitab pertama Raja-Raja 21 ayat 17 sampai 19 yang saya akan baca. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbet itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Amin, demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini pasti akan dihukum. Yang dihukum di sini adalah Isabel, bahkan keturunannya. Apa yang menjadi kesalahan mereka? Sehingga firman Tuhan datang melalui Nabi Elia bahwa mereka pasti dihukum. Seperti yang dikatakan ketika Nabot mati dan darahnya dijilat anjing, dikatakan di situ pula anjing akan menjilat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berkisah tentang keinginan raja untuk memiliki kebun anggurnya Nabot. Kebun anggur Nabot itu adalah milik pusaka. Karena itu ia tidak mau menjualnya. Yang membuat Raja Ahab itu sangat sedih, Raja Israel. Tetapi oleh bujuk rayu dari Isabel, akhirnya Isabel itu membuat sebuah maklumat dan menghadirkan perempuan Dursila sebagai saksi palsu bahwa Nabot itu sudah menghujat Allah dan menghujat raja, maka patutlah dia dihukum mati. Dengan rekayasa demikian, akhirnya Nabot dilempari sampai mati dan darahnya dijilat oleh anjing. Ini mendatangkan murka Tuhan yang melalui Nabi Elia mengatakan Raja Ahab, Isabel dan keturunannya itu pasti dihukum. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kejahatan yang terselubung sekalipun tidak luput dari pandangan Tuhan. Bagi beberapa orang kejahatan-kejahatan itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan pendapat mengatakan mungkin karena dunia ini semakin tua, maka kejahatan itu terjadi di mana-mana. Kejahatan yang terjadi itu pasti mendatangkan hukuman. Yang oleh teks ini mengatakan Tuhan sendiri yang akan menghukum orang jahat. Yang jahat karena keserakahan untuk mendapatkan sebuah ladang
harus membunuh dengan menghadirkan saksi palsu atau menfitnah seseorang sehingga ia dihukum dan setelah itu mengambil kebun anggur Nabot. Entahlah dalam dunia sekarang ini praktek itu berlangsung atau tidak, hanya orang-orang yang melakukannya dan orang-orang yang diberi keahlian untuk menyelidiki yang tahu rancangan-rancangan jahat dengan tipu muslihat yang dilakukan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang maha tahu, maha melihat itu akan memakai hamba-hambanya yang berani menyatakan kebenaran seperti Elia. Bahwa orang-orang jahat yang merancangkan kejahatan sampai dengan membunuh untuk mendapatkan sesuatu pasti dihukum. Karena itu jangan izinkan iblis merebut kita. Jangan izinkan kita dibawa ke dalam pencobaan. Apalagi keinginan untuk memiliki sesuatu dengan cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sahabat renungan dan doa untuk terus menyesali. Jikalau dalam hidup ini ada keinginan, ada keserakahan yang berujung pada niat untuk merampasnya dengan cara membunuh. Karena dengan melakukan itu pasti dihukum. Karena itu hentikan itu supaya kita selamat. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar dalam hidup ini mematikan keserakahan yang berujung pada niat untuk mencelakai bahkan membunuh seseorang untuk mengambil harta benda. Karena Tuhan yang maha tahu tidak akan tinggal diam terhadap orang-orang yang jahat itu. Engkau lindungi kami semua. Roh Kudus kuasai kami agar kami tidak membawa diri kami ke dalam pencobaan untuk memiliki harta benda dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati dan lindungi jemaat, sahabat-sahabat renungan dan doa dimanapun berada. Sertai dan lindungi selalu. Dan kami berdoa untuk Bapak Peter Bato yang mengalami kecelakaan pada waktu-waktu yang lalu. Mohon pemulihan baginya agar ia kembali kuat dan sembuh. Violin, anak dari Maria Madaun yang dirawat di rumah sakit Masita, kami bersyukur panasnya sudah turun dan sudah mulai makan. Kami memohon kesembuhan baginya agar Violin cepat sembuh dan boleh kembali ke rumah. Engkau memberkati jemaat, ibu mamanya Robert atau omanya Miracle yang dalam pemulihan karena batu empedu, agar ia terus merawat diri dan juga meminum obat sehingga menjadi sembuh tanpa operasi. Engkau memberkati dan melindungi saudara-saudara kami yang kena dampak banjir dan mereka telah Tuhan nyatakan kasih kepada mereka lewat majelis bidang diakonia, juga segenap pengurus OIG untuk memberi bantuan pelayanan kepada mereka. Biarlah semua yang telah berbuat itu bersukacita dan diberkati oleh Tuhan. Tuntun dan lindungi kami hari ini dalam kegiatan jemaat, persiapan-persiapan di gereja. Tuhan berkati. Beri kami semangat Tuhan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, memiliki hati yang damai dan kemurahan yang asalnya dari Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Tetap semangat, takut akan Tuhan, dan bersyukurlah atas apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus sayang kita semua.